Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin halaman 55 jilid 1. Bayan wadha'ifil mursyidi al-muallimi, penjelasan beberapa tugas atau fungsinya al-mursyid al-muallim. Al-mursyidi ini adalah sosok yang memberikan petunjuk, al-muallimi sosok yang mengajarkan ilmu. Jadi tugasnya guru selaku mursyid dan selaku muallim, tugasnya kiai selaku muallim dan selaku mursyid itu bagaimana tugas-tugasnya sosok tersebut. Nah, kita akan mengkajinya melalui kitab Ihya Ulumuddin. I'lam, ketahuilah olehmu, anna lil insani fi ilmihi arba'ata ahwalin, bahwasannya manusia dalam urusan pengetahuannya, dalam urusan ilmunya, ia memiliki 4 kondisi. Kahalihi fiktina'il amwali, sebagaimana kondisinya dia dalam menghimpun beberapa harta. Manusia ini jika memiliki ilmu, maka sejatinya kondisi dia itu berada dalam 4 kondisi, 4 situasi, 4 keadaan. Sebagaimana kondisinya dia dalam menghimpun beberapa harta atau mengumpulkan beberapa harta. Idh li sahibil mali halustifadatin fayakunu muktasiban, karena orang yang memiliki harta, ia memiliki kondisi istifadah, mengambil faidah, mengambil manfaat. Fayakunu muktasiban, dalam kondisi ini ia disebut muktasib, orang yang memperoleh, orang yang mencari kasab. Wahalud dikharin lima iktasabahu fayakunu bihi ghaniyan anisu'ali. Kemudian kondisi yang kedua, kondisinya orang yang memiliki harta itu halu iddikharin, kondisinya kondisi menyimpan, menabung, menaruh, ditaruh belum dimanfaatkan, lima iktasabahu, atas sesuatu yang ia dapatkan. Fayakunu bihi ghaniyan anis su'ali, sehingga dengan hal itu ia kaya, ia tidak butuh untuk meminta. Itu kondisi yang kedua. Wahalu infakin ala nafsihi fayakunu muntafi'an. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi menafkahkan untuk dirinya. Jadi dia membelanjakan untuk dirinya sendiri. Dalam kondisi ini disebut muntafi'an, orang yang mengambil manfaat dengan harta tadi. Wahalu badlin li ghairihi fayakunu bihi sakhiyan mutafaddilan. Kondisi yang keempat adalah kondisi menyerahkan kepada yang lainnya, memberi kepada yang lain. Fayakunu bihi sakhiyan mutafaddilan. Dalam kondisi ini ia adalah sosok yang dermana, yang dermawan, mutafaddilan, yang berbuat keutamaan. Wa huwa asyrafu ahwali, kondisi yang keempat ketika ia mampu menyerahkan kepada yang lainnya, mampu memberi kepada yang lainnya, mampu membantu kepada yang lainnya. Wa huwa asyrafu ahwali, dalam kondisi ini termasuk kondisi yang paling mulia. Kondisi ini adalah kondisi asyrafu ahwali, paling mulianya kondisi
dari sekian kondisi. Fakadzalika al-ilmu, begitu juga ilmu. Yuqtana kama yuqtanal malu, falahu halu talabin waqtisabin wa halu tahsilin yaghni anis su'ali wa halu istibsarin wa huwa at-tafakkuru fil muhassali wat tamattu'u bihi wa halu tabsirin wa huwa asyraful ahwali. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan apa yang saya baca teks Arab tadi, di antara fungsinya sosok muallim atau mursyid, itu tugas-tugasnya itu sebenarnya banyak. Kemudian tugas ini sebelum diurai oleh Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bagaimana kondisi manusia itu dengan ilmunya. Ketika manusia, imam misalnya, sofi misalnya punya ilmu, maka kondisi kamu itu berada pada 4 kondisi. Sebagaimana kondisimu ketika kamu sedang mencari uang, mengumpulkan harta. Ketika kamu punya harta atau proses mengumpulkan harta, maka kamu juga berada dalam 4 kondisi. Kondisi pertama, kamu sebagai muktasib, orang yang mencari. Mencari itu orang yang bekerja, berkasab. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi menyimpan, menabung dari apa yang kamu kasab, ditaruh, ditabung, terserah. Apa yang ditabung, apa yang disimpan, ya sesuatu yang kamu peroleh dari kasabmu, sehingga kamu tidak butuh untuk meminta kepada orang lain. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi kamu sedang membelanjakan hartamu untuk dirimu. Kamu beli untuk makananmu, kamu beli untuk bajumu, kamu beli untuk kebutuhan istrimu, kamu beli untuk dirimu, kamu beli untuk tubuhmu, kamu beli untuk mulutmu. Semuanya itu kamu belanjakan untuk dirimu. Yang kayak gini ini berarti kondisi kamu disebut muntafian, orang yang ngambil manfaat. Kondisi yang keempat adalah kondisi ketika kamu memberikan hartamu kepada orang lain, menyerahkan sebagian kepada yang lain. Kondisi yang kayak gini adalah kondisi yang paling mulia. Sehingga ketika itu kamu disebut dengan sakhiyan mutafaddilan, orang yang dermawan dan berbuat keutamaan. Katanya Imam Al-Ghazali, fakadzalika al-ilmu yuqtana, begitu juga ilmu yang dikumpulkan. Kama yuqtanal malu, sebagaimana harta dikumpulkan. Falahu halu talabin waqtisabin wa halu tahsilin yaghni anis su'ali wa halu istibsarin. Yang pertama adalah kondisi sedang mencari ilmu, ngaji, jadi santri, jadi murid, jadi talibil ilmi, jadi muta'allim. Kemudian yang kedua adalah haluk tisabin. Haluk tisabin ini kondisinya kamu adalah sedang menyimpan apa yang kamu peroleh. Seperti itu. Artinya kamu kondisi ini sudah mendapatkan ilmu. Sama dengan kayak tadi itu. Berarti kondisinya sudah masuk pada halu iddikharin lima iktasaba. Halu iddikharin lima iktasabahu. Kemudian yang nomor 3 adalah wahalu tahsilin. Kondisi menghasilkan yaghni anis su'ali, yang tidak butuh dari meminta, tidak butuh bertanya. Ini berarti secara rentetan di sini ini tidak sama. Tidak sama. Karena di sini kondisinya halu talab. Halu talab sama dengan halu istifada. Iktisab di sini adalah iktasaba, itu berarti mencari kasab. Masih kondisinya masih mencari berarti.
Kemudian yang ketiga, kondisi menghasilkan, berarti ia sudah mendapatkan, tidak butuh untuk meminta, untuk bertanya. Wahalus tibasarin, dan kondisi sedang menalar atau berpikir. Wahuwa at-tafakkur, sebagaimana dijelaskan oleh redaksi berikutnya. At-tafakkur fi ayyi syai'in, at-tafakkur fil muhassali wat-tamattu' bihi. Menalar atau berpikir dengan apa yang didapatkan dan menikmati dengan suatu yang didapatkan. Baru setelah ini halut tabsir. Apa tafsir itu? Kondisi menjelaskan, membuka tirai kebodohan. Itu memperjelas. Wa huwa asyraful ahwali, itu termasuk kondisi yang paling mulia. Imam mencari ilmu. Kapan kondisi imam itu kondisinya terbaik? Ketika imam sudah mampu mengajarkan apa yang ia cari kepada orang lain. Makanya juga tidak salah ketika bapak dan ibumu menyuruh kamu ngaji, belajar, kemudian kok berharapannya pengen kamu ini jadi guru, jadi ustadz. Ya ini kondisi ini, karena kondisinya adalah asraful ahwal. Kita lanjutkan. Faman alima wa amila wa allama fahuwa alladhi yud'a aziman fi malakutis samawat fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghairiha wa hiya mudhi'atun fi nafsiha. Orang yang dia tahu, ya toh, kemudian ia mengamalkan, lalu dia mengajarkan, maka orang ini dia dipanggil yud'a aziman, dipanggil dengan panggilan sebagai sosok yang agung. Di mana itu? Di kerajaan langit. Kenapa? Fa innahu kasamsi, karena ia bagaikan matahari, tudhi'u li ghairiha, menyinari pada yang lain. Wa hiya mudhi'atun fi nafsiha, sementara ia sendiri bersinar pada dirinya, menyinari pada dirinya. Dirinya sendiri itu menyinari, kan begitu. Wa kal miskil ladzi yutayyibu ghairahu wa huwa tibun, bagaikan minyak harum misik yang mana menjadikan yang lain menjadi harum. Wa huwa tibun, yaitu parfum atau minyak wangi. Jadi kalau orang ini sampai tahu, kemudian mengamalkan dan mengajarkan, luar biasa ini. Ini dipanggil sebagai sosok yang agung di kerajaan langit. Kemudian yaitu sama dengan matahari yang menyinari kepada yang lain, sama dengan parfum misik yang memberikan aroma wangi kepada yang lain. Walladzi ya'lamu wa la ya'malu bihi kadaftaril ladzi yufidu ghairahu wa huwa khalin 'anil ilmi. Kalau orang itu tahu tentang satu ilmu, Sofi misalnya, tapi Sofi tidak mengamalkan ilmunya, sama dengan buku tulis, yang mana buku tulis ini memberikan manfaat kepada yang lain, tapi dia sendiri sepi dari ilmu, tidak ada informasi, tidak ada ilmu pengetahuan dalam buku tulis tersebut. Buku tulis itu memberikan manfaat, ya tahu? Tapi buku tulis ini tidak ada ilmu di situ. Namanya buku tulis harus ditulis dengan informasi atau dengan ilmu. Nah, itu gambarannya orang yang ia tahu ilmunya, tapi ia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Wa kal misannil ladzi yashhadu ghairahu, sama dengan batu asah alladzi yashhadu ghairahu, yang menjadikan yang lain menjadi tajam, yang menjadikan tajam kepada yang lain, seperti pisau. Batu asa ini kan bikin tajam pada pisau. Wala yaqta'u, tapi dia sendiri tidak bisa memutus. Kamu ketika mau menyembelih kambing misalnya, ambil pisau, ambil batu asah, kemudian diasah. Akhirnya pisau tadi tajam, bisa untuk memotong kambing. Tapi batu asahnya
Tidak bisa berbuat apa-apa, batu asap. Yang namanya dia punya ilmu tapi tidak punya amal, tidak mengamalkan ilmunya. Wal ibratil lati taksu ghairaha wa hiya ariyatun. Atau sama dengan jarum. Jarum ini menjadikan hal yang lain itu tertutupi atau menjadi bersatu. Kasayaksu ini maknanya memakai. Jarum yang memakaikan pada yang lain. Nah, contoh kayak gini nih. Ini misalnya apa itu, jas saya dikasih jarum. Dengan dikasih jarum maka bisa saya pakai. Tapi jarum sendiri telanjang, kan begitu. Wahia ariyatun. Wa dzubalatil misbahi tudhi'u li ghairiha wa hiya tahtariku. Atau sama dengan sumbunya lampu. Ini kalau di masa dulu ada lampu sumbu. Sumbu lampu. Lampu apa itu? Lek bahasa Jawa ini lampu apa? Lampu? Lampu emplik. Ya, lampu emplik, bahasane wong Lamongan. Itu pakai sumbu, dibakar kemudian kasih semprong ya toh. Nah, orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya sama dengan sumbu tadi. Ya sama dengan lilin lah. Bagaimana? Dia bisa menerangi yang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, ma huwa illa dzubalatun wuqidat tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariku. Dia itu hanyalah sumbu wuqidat yang kemudian dinyalakan. Dia lelaki hanyalah sosok sumbu yang dihidupkan atau dinyalakan. Tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariku. Ia menyinari manusia sementara dirinya terbakar. Jadi kalau imam besok nyindir kepada Sofi itu gimana mam? Kemudian imam bersair, ma huwa illa zubalatun wuqidat tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariku. Sofi itu hanyalah sebuah sumbu, sumbu yang dinyalakan. Ia bisa menyinari yang lain tapi dirinya terbakar. Berarti Sofi yang dirasani imam kondisinya tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmu. Kamu kalau dikasih status kayak gini harus peka. Orang dewasa, orang berakal itu ndak harus dimarahi, cukup disindir, itu harus cerdas. Nggak harus dibentak. Kalau orang berakal sih dibentak, ya berarti orang tadi memang hilang akalnya. Ini kan sindiran ini. Artinya sindiran agar kamu mengamalkan ilmunya. Misalnya ada imam pacaran misalnya. Sofi cuma nadzoman begini, ma huwa illa dzubalatun wuqidat tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariku. Kalau imam itu cerdas, langsung ndak pacaran bi. Begitu. Seperti itu. Terus ya nikah, kan begitu. Kalau imam marah, berarti imam sedang dan begitu bisa dilanjutkan sendiri. Kalau sudah tak sindir dengan syair Ustadz, tapi kok tidak peka, ya mungkin nggak paham baik syair, atau mungkin dia don't care, ya banyak penafsiran kan begitu. Paham ya? Wa mahmastaghala bita'limi faqad taqallada amran aziman wa khataran jasiman falyahfadh adabahu wa wadha'ifahu. Nah, ini kritik kepada ustadz, kepada kiai, kepada para guru. Bukan kritik sih, tapi sebagai motivasi, tantangan. Ketika ketika manusia itu sibuk dengan mengajar, dengan ta'lim, dengan memberikan pendidikan, dengan pendidikan, pengajaran, maka sebenarnya orang itu dia sedang mengalungi dua hal. Dia sedang mengalungi salah satu dari dua hal. Yang pertama, ada kemungkinan ia sedang mengalungi perkara yang besar, berarti istimewa, ya toh? Oh, ini karena pakai waw bukan au ya.
Jadi orang yang sibuk dengan pengajaran atau pendidikan, maka sebenarnya ia sedang mengalungi dua hal dalam bahasanya Imam Al-Ghazali. Hal yang pertama adalah perkara besar. Kemudian yang kedua adalah khataran jasiman, bahaya yang besar. Berat, pikir tadi kiai, tadi ustaz, tadi guru pena. Dia mengalungi pada hal yang besar dan bahaya yang dahsyat. Falyahfad adabahu wa wadaifahu. Awas, jagalah tata keramanya, adabnya, dan tugas-tugasnya. Berat. Tuh, ini kan tugasnya kalau diperinci, dijelaskan lebih detail. Nggak usah banyak-banyak. Bab sholat subuh bingung gitu kan. Sampai panggil-panggil, teriak-teriak 3 kali. Itu kadang nggak bangun. Kadang. Capek, cuma bergerak saja selimutnya. Berata, besok di sidang itu kiainya, ustadznya. Kenapa kok Sofi tidak sholat subuh gitu kan? Ini bab sholat saja, ini belum balap yang lain ini. Dikira enak jadi ustadz, jadi kiai itu kan? Seperti itu, makanya harus banyak-banyak minta maaf kepada Allah. Al-wadhifatul ula, belum disidang sama walinya itu. Kenapa kok anak saya tidak sholat itu kan? Tuh, kiainya yang salah. Loh, padahal kiainya sudah bolak-balik itu. Masa harus dihancurkan rumah kiainya? Kan enggak kan? Al-wadhifatul ula, adapun tugas yang pertama, asyafaqatu 'alal muta'allimina. Seorang ustadz, seorang guru, seorang mursyid itu harus punya kasih sayang kepada para muta'allimnya, para santrinya, para anak didiknya. Seperti itu. Wa ayyujriyahum majrabanihi, dan agar memberlakukan mereka majrabanihi sebagaimana perlakuan pada anak-anaknya. Dengan berat toh. Sekutu belas kasih. Kemudian murid itu juga harus diposisikan sama dengan anaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum mislul walidi li waladihi." Katanya Rasulullah, bahwasannya aku ini bagi kalian sebagaimana bapak kepada anaknya. Berarti Rasulullah itu adalah bapak kita, kita umatnya adalah anak-anak beliau. Bagaimana maksudnya itu? Bi ayyaqsida inqadahum, bi ayyaqsuda inqadahum, sada yaqsud, madza taqsud? Bi ayyaqsuda inqadahum min naril akhirati wa huwa ahammu min inqadhil walidaini waladahuma min narid dunya. Tujuannya seorang guru, seorang mursyid, seorang muallim itu harus menyelamatkan anak didik mereka dari api nerakanya akhirat. Dan itu lebih penting daripada penyelamatannya kedua orang tua kepada anak mereka dari api dunia. Nah ini loh, beratnya jadi seorang kiai, jadi ustadz, jadi muallim itu. Tujuan seorang guru, muallim, kiai, dan ustadz itu, tujuan pertama adalah harus bertujuan menyelamatkan mereka dari api neraka. Bahkan tujuannya ustadz ini, kalau mau jujur, itu lebih penting daripada tujuannya kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita ini yang dipikirkan hanyalah takut anaknya tidak makan, anaknya tidak punya pekerjaan, anaknya tidak punya karir, tidak punya kesempatan pekerjaan, itu hanya urusan dunia. Takut anaknya itu terbakar ketika di dunia. Makanya bapak sampai rela menguliahkan biar dapat ijazah semacam-macam. Padahal tujuan seorang muallim, urusan ilmu agama jauh lebih penting daripada itu. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana api neraka nanti di akhirat. Kalau urusan ndak makan atau mungkin ndak punya peralatan sarana di dunia, hanya terbakar, mungkin ngenes,
Tapi hanya di dunia paling mentok 63 tahun. Itu lek ngenes abadi. Tapi bagaimana kalau nanti urusan di akhirat? Abadi dan selamanya. Walidzalika shara haqqul muallimi a'zama min haqqil walidaini. Maka dari itulah haknya seorang muallim, seorang kiai, ustadz, guru itu, haknya itu lebih besar daripada haknya kedua orang tuamu. Haknya guru kita, ustadz kita kepada kita itu lebih besar daripada kedua orang tua kita. Kok bisa? Fa innal walida sababul wujudil hadir wal hayatil faniyah. Karena bapak dan ibu itu hanya menjadi penyebab eksistensi atau wujud yang hadir dan kehidupan yang fana. Kita hidup betul gara-gara bapak dan ibu. Kita hadir di dunia gara-gara bapak dan ibu. Tapi gara-gara bapak dan ibu pula juga saya hidupnya di dunia fana. Paling mentok gara-gara bapak ibu menghidupkan saya. Dengan urusan beliau bisa menciptakan saya melalui hubungannya bersama bapak, hubungan jima misalnya, sehingga lahir sosok A misalnya. Itu betul lahir, tapi lahirnya kan di dunia fana. 63 tahun juga sudah mati kalau mengikuti Rasulullah. Kan begitu. Kemudian wal muallim sababul hayatil baqiyah. Sementara guru, muallim, kiai itu menjadi penyebab kehidupan yang langgeng. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh muallim itu adalah hal-hal yang mampu untuk menyelamatkan kita, al-baqiyah, yang langgeng, abadi dan selamanya. Yang dimaksud adalah kehidupan di akhirat. Walaulal muallim lan saqama husila min jihatil ab ilal halakid da'in. Andai saja bukan karena guru, bukan karena muallim, bukan karena kiai, bukan karena ustadz, maka apa yang dihasilkan oleh bapak untuk anaknya, apa yang didapatkan dari bapak untuk anaknya, nah seperti itu. Lansaqa ma husila min jihatil ab ilal halak. Maka yang terjadi nanti, ya toh, apa yang dihasilkan dari aspek bapak itu justru akan menggiring kepada kehancuran, kepada kerusakan. Kenapa? Karena tidak ada pengontrol. Seperti itu. Wa innamal muallimu huwal mufidu lil hayatil ukhrawiyah. Muallim itu adalah sosok yang memberikan faidah untuk kehidupan akhirat, ada imati yang langgeng. Akni yang saya maksudkan muallim kayak gimana, kiai yang kayak gimana, ustadz yang kayak gimana, katanya Imam Al-Ghazali. Muallima ulumil akhirah, yaitu sosok yang mengajarkan ilmu-ilmu akhirat. Au muallima ulumid dunya ala qasdil akhirah la ala qasdid dunya. Atau muallim yang mengajari kamu pada ilmu duniawi tapi untuk tujuan akhirat, bukan hanya sebatas tujuan dunia. Nah, seperti itu. Fa amma ta'limu ala qasdid dunya fa huwa halakun wa ihlakun na'udzu billahi minhu. Kalau pendidikan tujuannya hanya mencari dunia, maka sebenarnya itu adalah kehancuran dan penghancuran. Na'udzubillahi minhu, kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Dari paragraf ini kita bisa melihat bagaimana peran guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita jauh lebih besar sebenarnya daripada perannya bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita ini pikirannya, ya toh? Pikirannya hanya lebih besar bagaimana anaknya tidak ngenes ketika di dunia, tidak miskin ketika di dunia, tidak kekurangan secara harta di dunia. Hanya terbatas mikirin itu. Apalagi mungkin bapaknya bahasa kasarnya gini,
Aku ini nak misalnya, aku ini kayak gini, saya pengen kamu tidak seperti saya. Itu kan semuanya tujuan duniawi. Padahal guru kita, ustadz kiai kita, itu jauh bukan memikirkan yang kayak gitu. Karena saya tahu ustadz dan guru kita, kiai kita meyakini bahwasannya kita semua dikasih rizki. Tapi bagaimana urusan akhirat? Rizki kita tidur, kita bangun pasti dapat. Tapi bagaimana urusan akhirat? Kita belum tahu itu. Kan seperti itu. Tapi muallim ini juga diperjelas sama Imam Al-Ghazali. Muallim yang seperti apa? Kiai seperti apa? Ustadz seperti apa? Yang perannya jauh lebih besar daripada kedua orang tua kita, yaitu muallim atau ustadz yang ia mengajarkan ilmu-ilmu akhirat atau ilmu-ilmu dunia, tapi tetap tujuannya untuk akhirat, bukan pada tujuan dunia. Kalau pendidikan tujuannya untuk urusan dunia, maka itu akan menjadi kehancuran dan juga akan menghancurkan. Saking dahsyatnya Imam Al-Ghazali, andai saja anda ada kiai, andai saja anda ada ustadz, andai saja anda ada guru yang tujuannya untuk akhirat kita, maka apa yang diberikan oleh Bapak justru akan menjadi kehancuran yang abadi. Seperti itu. Maka dari itu kita ini belajar dan ngaji ini yang berat tidak hanya muta'allimnya, tapi muallimnya juga berat. Seperti itu. Makanya kalau diajak sholat itu harus langsung peka. Jangan kemudian ngambek. Karena nanti gurunya yang disidang dulu kan. Disidang sama Allah, kemudian tanya kepada bapak ibunya, ini siapa? Siapa ini? Anaknya siapa ini? Sofi ini. Oh, anaknya si A, si B. Orang mana? Orang Lamongan. Kenapa kok nggak sholat orangnya ini? Oh, saya sudah dipasrahkan ke kiai sana. Bukan, saya sudah lepas diri. Kiai itu yang bertanggung jawab. Waduh, kan kena ini kan repot. Padahal sudah digedor 3 kali itu kan. Ini bab sholat belum bab yang lain, sampai pusing kadang. Seperti itu. Semoga santri-santri di Ma'had At-Tamimi termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat khususnya di akhirat nanti. Dan kemudian yang sedang bekerja ngurusi usaha online juga diberi rizki yang barokah, juga tujuannya untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa amma ta'limu ala qasdi dunya fahuwa halakun wa ihlakun, na'udzu billahi minhu. Katanya Imam Al-Ghazali, sedangkan pendidikan yang tujuannya adalah urusan dunia, fahuwa halakun wa ihlakun, na'udzu billahi minhu, maka itu adalah kehancuran dan menghancurkan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari pendidikan yang tujuannya hanya urusan dunia. Kalau di sini nggak ada hanyanya, sudah tujuan yang pendidikan yang bertujuan pada urusan duniawi. Itu adalah halak, kehancuran, wa ihlak, dan menghancurkan. Na'udzubillahi minhu. Kita memohon perlindungan kepada Allah minhu, dari pendidikan yang bertujuan duniawi. Dari hal ini makanya saya pengen kepada santri-santri Ma'had At-Tamimi, kalian ini mungkin pada satu saat ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, atau ada yang berkhidmah. Ingat ini, jadi pendidikan itu, kalian misalnya jadi berkarir di dosen, mungkin kalian akan mendapatkan uang. Ini usahakan, oke lah kalian itu mungkin bertujuan uang, tapi ketika kalian itu sedang mengajar, urusan uang ini tolong gak usah dipikirkan. Harus selalu berusaha untuk mensterilkan ketika taklim dari tujuan duniawi atau tujuan gaji atau tujuan apapun itu. Kemudian kalau bisa kalian ini tetap mengabdi kepada bangsa ini, kepada umat Islam khususnya, agar juga mengajarkan satu ilmu yang tujuannya bukan urusan dunia, tapi betul-betul bentuk pengabdian kita kepada umat Islam. Setidaknya mungkin yang kamu ajarkan di kampus kemarin mungkin menjadi halakun atau ihlakun gara-gara tujuan uang misalnya. Setidaknya yang kamu tanamkan sedikit demi sedikit itu justru itu akan menjadi penyelamat kalian. Seperti itu. Wa kama anna haqqa abna'ir rajulil wahidi ayyatahabbu wa yata'awanu 'alal maqasidi kulliha, fakadzalika
haqqu talamidati rajulil wahidi at-tahabbu wat-tawaddu wa la yakunu illa kadzalika in kana maqsiduhum al-akhirah wa la yakunu illa at-tahasud wa at-tabaghud in kana maqsiduhum ad-dunya. Sebagaimana haknya anak-anak seorang lelaki, ada seorang lelaki punya anak banyak, maka haknya anak-anak ini mereka akan saling mencintai sesama saudaranya, saling tolong-menolong atas semua tujuannya. Begitu juga haknya santri-santrinya seorang lelaki satu. Ada seorang laki-laki punya murid, punya santri. Maka ini para santri ini dia juga harus saling mencintai, saling berkasih sayang. Seperti itu. Dan hal itu tidak bisa terjadi. Ya toh? Dan hal itu tidak bisa terjadi kalau tujuannya salah. Terus bagaimana bisa menciptakan kasih sayang, tolong menolong, saling menghargai antara sesama santri itu? Jika tujuan mereka adalah akhirat, maka yang terjadi bisa saling mencintai dan saling menyayangi. Kemudian kalau mereka tujuannya ternyata saling iri, saling dengki, saling tidak suka, ya tahu? Itu akan muncul jika tujuan mereka adalah urusan duniawi. Dilihat ini. Ini perlu digarisbawahi. Kalau sesama santri ini tujuannya adalah akhirat, maka yang akan muncul nanti yang terjadi adalah saling mencintai, saling tolong menolong. Kenapa? Karena payungnya payung akhirat yang dipakai. Tapi jika payungnya payung duniawi, maka nanti akan ada namanya saling iri, pergesekan, kemudian saling tidak suka. Nah, seperti itu. Ini perlu kalian pahami. Fa innal ulama'a wa abna'al akhirah musafiruna ila Allah ta'ala wa salikuna ilaihi at-tariqa minad dunya. Karena sesungguhnya ulama wa abna al-akhirah dan anak-anak akhirat musafiruna ilallahi ta'ala, mereka berangkat bermusafir menuju Allah, wasalikuna ilaihi dan mereka meniti jalan menuju Allah. Seperti itu. At-tariqu minad dunya wasinnuha wa syuhuruha manazilut tariq. Kemudian jalan di dunia dan juga tahun-tahunnya dunia, wasyuhuruha dan bulan-bulannya dunia, manazilut tariq adalah tempat istirahatnya jalan. Tempat istirahatnya jalan ini apa maksudnya? Yaitu tempat istirahat saja. Wattarafuku fit tariq bainal musafirina ilal amsar sababut tawaddi wat tahabi. Kemudian saling berkasih sayang dalam perjalanan, dalam meniti jalan antara orang-orang yang musafir menuju kota misalnya, maka itu akan menjadi penyebab saling kasih sayang dan saling mencintai. Sekarang misalnya Imam dari Lamongan, Fahrul dari Pagelaran, Sofi dari Lamongan, tujuannya sama menuju akhirat. Kita belum contoh ke akhirat dulu. Tujuannya sama, mau ke UIN Malang, mau ke kampus di Kota Malang misalnya. Kalau di jalan antara mereka itu terjadi yang namanya saling menyayangi di perjalanan itu, maka apa yang akan terjadi?
mereka nyampe ke kota Malang juga akan menjadi penyebab saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Kenapa? Karena tujuannya sama. Bagaimana dengan akhirat? Sama. Kok tahu seperti itu? Kita lanjutkan. Fa kaifa safar ilal firdausil a'la wa tarafuku fi tariqihi wa la dhayqa fi sa'adatil akhirati. Bagaimana kalau sekarang tujuannya menuju ke surga Firdaus, sementara kasih sayang diciptakan dalam proses perjalanan atau meniti jalan menuju Firdausil A'la. Wala daika fi sa'adatil akhirah, sementara dalam perjalanan itu juga tidak sempit. Sempit tentang apa? Tentang kebahagiaan. Sempit dari hal kebahagiaan akhirat. Falidzalika la yakunu baina abna'il akhirati tanazu'un wala sa'atun min fi sa'adati dunya. Oleh karena itu, katanya Imam Al-Ghazali, antara sesama anak-anak akhirat ini tidak ditemukan yang namanya konflik atau pertikaian. Juga tidak ditemukan kekayaan dari kekayaan duniawi. Orang itu kalau sama-sama tujuannya kepada Allah, mau menuju Firdaus al-A'la tadi, maka dalam perjalanan itu insya Allah tidak ketemu konflik. Apa yang mau dijadikan konflik dan permasalahan? Wong tujuannya ke sana kok, sama-sama tujuannya pada as-sa'adah al-haqiqiyah al-abadiyah, yaitu menuju Firdausil A'la, menuju Allah Azza wa Jalla. Mana ada konflik? Dan dalam perjalanan itu juga tidak ada sa'adatud dunya. Apa maksudnya sa'adatud dunya ini? Kekayaan. Wala sa'ah, juga tidak ditemukan kekayaan. Kalau sa'adah itu kebahagiaan duniawi, kalau sa'adatud dunya. Kalau sa'atud dunya itu kekayaan yang sifatnya duniawi. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali di sini, wala sa'atun min sa'adatid dunya, juga tidak ditemukan kekayaan duniawi. Kekayaan duniawi itu seperti apa? Uang, harta. Kamu coba tujuannya sekarang kalian menuju Allah. Kalian tujuannya sekarang menuju Firdausil A'la. Maka meskipun ada kekayaan uang, mana kamu tertarik? Tidak akan tertarik. Kenapa? Karena itu bukan tujuan kamu. Itu hanya proses kamu menuju liqa'ullah, menuju bertemu Allah dan melihat wajahnya Allah yang maha mulia. Adakah misalnya santri-santri akan berebut dengan urusan uang receh? Tidak. Uang miliaran? Tidak. Kenapa? Kalau masih kekayaan duniawi, itu bukan tujuan mereka. Receh, miliaran, itu kan kekayaan duniawi. Kekayaan duniawi itu apa konsekuensinya? Bikin orang menjadi konflik, bikin orang bertikai, bikin orang marah, iri, dan dengki. Tapi kalau tujuannya kita ke akhirat, mau dikasih berapa miliar pun, maka dia sudah tidak syahwat dengan hal itu. Berat berada di makom ini. Tapi kalau kalian berada di makom ini, inilah yang akan terjadi. Saya sudah menemukan contohnya langsung beberapa orang seperti itu. Beliau adalah salah satu guru saya. Luar biasa itu. Mau dikasih mobil itu dalam satu riwayat, tidak mau itu. Ya masih beda dengan makom kita lah. Karena tujuan kita kadang masih perlu dibenahi lagi. Padahal endingnya juga harus ke sana kita, seperti itu. Tidak bisa. Kalau kita masih tujuan duniawi ini repot. Selalu akan ada alasan-alasan yang dijadikan alasan, padahal itu bukan alasan, kan seperti itu. Falidzalika la yanfaku an dhaiqit tazahum. Oleh karena itu, tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari sulitnya at-tazahum. Tazahum ini macet atau antri berdesak-desakan. Kan seperti itu. Falidzalika, oleh karena itulah la yanfaku, tidak bisa melepaskan diri. La yanfaku, tidak bisa melepaskan diri.
andaikit tazahumi, dari meninggalkan yang namanya at-tazahum, berdesak-desakan. Wal adiluna ila talabir riyasa, orang-orang yang cenderung pada pencarian kepemimpinan, bil ulumi, dengan ilmu, kharijuna an mujibi qaulihi ta'ala, mereka keluar dari apa yang diharuskan oleh firman-Nya Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka benailah oleh kalian baina akhawaikum, antara saudara-saudara kalian. Wa dakhiluna fi muqtada qauli ta'ala al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Justru mereka akan masuk pada firman-Nya Allah, ya. Bagaimana firman-Nya Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Para kekasih yauma idzin, di saat ini, ya di hari itu, ba'dhum, sebagian mereka, li ba'din adu, adalah musuh bagi sebagian, illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kembali kepada keterangan yang di awal, ketika tujuan kita adalah tujuan pada al-firdausul a'la, firdaus yang paling tinggi, maka bagaimana ketika kasih sayang itu dibangun dalam perjalanan menuju firdausul a'la, maka kebahagiaan akhirat itu tidak sempit, menjadi luas, terbuka lebar kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena sama-sama tujuan akhirat. Maka dari itu kata Imam Al-Ghazali, bagaimana anak-anak akhirat ini, anak-anak akhirat, anak-anak santri-santri para pelajar yang tujuannya menuju akhirat, di antara mereka tidak pernah ketemu konflik. Itu. Dan di situ juga tidak ada yang namanya kekayaan duniawi, urusan uang, harta. Pokoknya hal-hal yang sifatnya duniawi, sifatnya sesaat, yang bisa menimbulkan konflik, perpecahan. Kekayaan-kekayaan fi sa'adatid dunya, yaitu kekayaan duniawi, harta, uang, tujuan duniawi, kepemimpinan, mau jadi tokoh, mau disanjung manusia. Falidzalika la yanfaku andaikit tazahum. Ya toh? Karena hal itu tidak bisa lepas dari sempitnya at-tazahum. Berarti bagaimana kalau seperti itu? La yanfaku andaikit tazahum, tidak bisa melepaskan diri dari sempitnya at-tazahum. Berarti kalau urusan duniawi, orang ini kan sangat-sangat berdesak-desakan. Sempit sekali kamu mau masuk. Contoh bisnis online Shopee saja, ngantrinya itu miliaran itu. Mau menunggu viewer itu kan, karena urusan duniawi. Seperti itu. Kalau urusan duniawi, tidak bisa kita kemudian pengen langsung ada di atas, viewer banyak. Kan seperti itu. Bisa? Tidak bisa. Karena itu termasuk sa'adatut dunia. Tapi kalau urusannya akhirat, tidak ada yang sedemikian. Nah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, orang yang cenderung, orang yang punya kecenderungan untuk mencari kepemimpinan, pengen jadi tokoh, pengen disanjung, kemudian dia menggunakan ilmu-ilmunya. Karena dia alim, dia gunakan ilmunya untuk mencari kepemimpinan, untuk menjadi tokoh besar, pengen disanjung orang. Maka katanya Imam Al-Ghazali, kharijuna an mujibi qaulihi ta'ala, mereka keluar dari hal yang mengharuskan pada firman-Nya Allah. Bagaimana firman-Nya Allah?
Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Faslihu baina akhawaikum. Maka bagaimana? Benahilah. Aslihu itu berbuat baik di antara saudara-saudara kalian. Apakah mereka masuk? Para pencari dunia meskipun dia alim, mereka tidak masuk. Kharijuna. Seperti itu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, tapi mereka akan masuk pada ayat yang lain. Ayat yang mana? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillau, para kekasih, yawma idzin, di hari ini, di hari itu. Ba'duhum yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, akan bermusuhan kepada sebagian yang lain, illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Luar biasa ini kan, menakutkan ini kan. Jadi kita ini meskipun punya ilmu mau jadi alim, tapi kalau tujuannya salah, ya seperti ini. Kharijun an mujibi qaulihi ta'ala. Seperti itu.